Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang alat atau penggunaan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu? Mari kita ikuti video berikut ini. Pernahkah kalian melihat benda ini di tepi jalan? Atau yang ini? Atau di rumah kalian pernah melihat benda ini? Atau yang ini? Nah, kalau kalian pernah melihatnya, kalian beruntung sekali. Karena itu sesuai dengan pembahasan kita hari ini. Jadi, benda-benda itu adalah transformator atau orang menyebutnya trafo. Ingat, benda itu adalah transformator, bukan benda ini atau ini. Jadi, transformator itu adalah alat dalam rangkaian listrik yang digunakan untuk mengubah. Mengubah di sini adalah menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Kalian lihat di situ saya bedakan tegangan listrik. Nah, karena apa? Karena fokus dari trafo ini adalah menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Berdasarkan tegangannya, trafo itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah trafo step up, yang kedua adalah step down. Apakah itu step up dan step down itu? Kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah sketsa dari trafo step up. Up itu artinya naik. Jadi nanti ketika tegangan dimasukkan ke trafo ini, tegangan keluarannya atau sekundernya itu adalah naik, lebih tinggi daripada tegangan awal. Bisa kalian lihat, itu di sebelah kiri itu adalah primer. Primer itu maksudnya masukan. Yang sebelah kanan itu adalah sekunder atau keluaran hasilnya. Nah, trafo step up ini dilihat dari jumlah lilitannya. Ketika jumlah lilitan sekunder lebih banyak dari jumlah lilitan primer, bisa kalian lihat yang kiri itu primer, yang kanan itu sekunder. Karena yang sekunder lebih banyak, maka tegangan yang dihasilkan juga lebih tinggi. Maka itu dinamakan trafo step up. Dan yang ini adalah sketsa dari trafo step down atau tegangannya menurun. Bisa kalian lihat jumlah lilitan di primer lebih banyak daripada sekunder. Karena itu nanti tegangan yang dihasilkan dari trafo ini karena lilitannya lebih sedikit yang sekunder, maka tegangannya akan berkurang. Karena itu trafo seperti ini dinamakan trafo step down. Untuk menghitung berapa tegangan yang dihasilkan dari trafo ini, kita melihatnya dari jumlah lilitannya. Lilitan primer dan lilitan sekunder. Kita kembali lagi ke konsep awal yang pertama, yaitu trafo itu digunakan untuk mengubah tegangan. Jadi nanti tegangan sebanding dengan jumlah lilitan. Maka jumlah lilitan primer sebanding dengan tegangan primer. Begitu juga dengan jumlah lilitan pada sekunder sama atau sebanding dengan tegangan pada lilitan sekunder. Maka dengan kata lain, NP per NS sama dengan VP per VS. Saya ulangi lagi, jumlah lilitan sebanding dengan tegangan yang dihasilkan. Maka NP per NS atau lilitan primer per lilitan sekunder itu sebanding dengan tegangan primer per tegangan sekunder. Kita juga tahu dalam konsep daya listrik, P sama dengan V kali I atau daya itu adalah tegangan kali kuat arus. Karena itu tegangan dengan kuat arus itu berbanding terbalik. Kalau kita kembalikan ke konsep awal yaitu NP per NS sama dengan VP per VS, maka karena V dengan I itu berbanding terbalik, maka VP per VS sama dengan IS per IP.
atau jika kita gabungkan menjadi NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Karena kita sudah tahu bahwa daya itu adalah V kali I, maka kita juga harus tahu efisiensi dari trafo itu. Maka efisiensi trafo itu adalah daya pada keluaran dibagi dengan daya pada masukan kali 100%, atau efisiensi sama dengan PS per PP kali 100%. Saya ulangi lagi, efisiensi itu adalah PS daya keluaran dibagi PP daya masukan kali 100%. Atau kita juga bisa menuliskan efisiensi sama dengan VS kali IS per VP kali IP kali 100%. Dalam kondisi ideal, jadi secara idealnya itu trafo yang baik itu adalah efisiensinya 100%. Tetapi kenyataannya kan tidak. Nah, seandainya ini ideal, maka daya pada primer itu sebanding atau sama dengan daya pada sekunder, atau PP sama dengan PS. Karena kita tahu daya itu adalah V kali I, maka VP IP sama dengan VS kali IS. Nah, karena kita juga tahu bahwa tegangan itu sebanding dengan jumlah lilitan, maka NP kali IP itu sama besarnya dengan NS kali IS. Perlu digarisbawahi, ini adalah trafo ideal atau efisiensinya adalah 100%. Setelah kita tahu besaran-besaran pada trafo, lebih baik kita masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh soal yang pertama. Sebuah transformator atau trafo dapat digunakan untuk menghubungkan radio transistor 9 volt AC dari tegangan sumber 120 volt. Kumpulan sekunder transistor terdiri dari 30 lilitan. Jika kuat arus yang diperlukan oleh radio transistor itu adalah 400 mA, hitunglah yang pertama adalah jumlah lilitan primer, kuat arus primer, dan yang ketiga adalah daya yang dihasilkan oleh trafo. Kita tulis dulu yang diketahui apa? Nah, kita baca dulu soalnya. Transformator menghubungkan radio transistor 9 volt dari tegangan sumber 120 volt. Jadi tegangan sumber VP-nya. Sumber itu berarti primernya. VP-nya adalah 120 volt. Nah, karena VP-nya 120 volt, maka VS-nya sekundernya adalah yang tadi 9 volt. Kumpulan sekunder terdiri dari 30 lilitan, maka NS-nya 30 lilitan. Jika kuat arus yang diperlukan oleh radio transistor adalah 400 mA, jadi ini kan dihubungkan dengan transistor. Nah, transistor itu berarti yang sudah sekunder, berarti IS sama dengan 400 mA. Mili kita jadikan ampere menjadi 0,4 ampere. Nah, sudah diketahui, sekarang ditanya. Kita langsung saja. Yang pertama, jumlah lilitan primer, N primer. Nah, karena di sini tidak diketahui berapa efisiensinya, maka kita anggap adalah 100%. Maka kita kembalikan dia ke rumus pertamanya. Nah, di sini ada N primer, N sekunder, ada VP dengan VS. Nah, kita langsung masukkan ke cara yang pertama, yaitu VP per VS sama dengan NP per NS. Nah, yang ditanya adalah NP, maka NP sama dengan VP kali NS dibagi VS. VP-nya adalah 120 dikali NS-nya adalah 30 dibagi VS-nya adalah 9. Nah, ini di 3 dengan 9 bisa dicoret ini. Ini hasilnya adalah 1,
ini adalah 3. Nah, 120 dibagi 3 adalah 40. Hasilnya ini adalah 40. 40 kali 01 adalah 400 lilitan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang B adalah berapakah yang kedua adalah berapa kuat arus primernya? Kuat arus primernya, IP-nya. Di sini sudah ada IS, sekarang kita IP. Nah, kuat arus primer karena di sini sudah ada VP, VS, NS, NP. Kalian boleh memilih. Kalian mau menghubungkan dengan VP, VS, lalu menjadi IP, atau dengan NS, NP. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan V. Karena apa? VP kali IP sama dengan VS kali IS. Kalau yang ditanya IP, maka IP sama dengan IP sama dengan VS kali IS per VP. VS-nya adalah 9, IS-nya adalah 0,4, dibagi V primernya adalah 120. Ya, 9 kali 0,4 itu hasilnya adalah 3,6. 3,6 dibagi 120 hasilnya adalah 0,03 ampere. Oke, saya ulangi lagi. Saya gunakan rumus P. P itu adalah V kali I. V kali I sama dengan V kali I. Maka VPIP sama dengan VSIS. Maka IP-nya sama dengan VSIS per VP. 9 kali 0,4 bagi 20 sama dengan 9 kali 0,4 adalah 3,6 bagi 120 sama dengan 0,03 ampere. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu berapakah dayanya. Berarti A, B, saya tulis di sini saja, C. Dayanya. Daya pada sekunder. Sama dengan berapa? Maka PS sama dengan IS dikalikan VS. Atau kalian balik, PS sama dengan V kali I. Maka IS-nya itu adalah 0,4 ampere. Dikalikan VS-nya adalah 9 volt. 0,4 kali 9 adalah 3,6 watt. Oke, saya ulangi lagi. PS sama dengan IS kali VS. Cari di sini. Di sini juga sudah ada. VS-nya 9, IS-nya adalah 0,4 sama dengan 3,6 watt. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah trafo step down, ingat step down, yang memiliki efisiensi 80% mengubah tegangan dari 300 volt menjadi 30 volt. Jika kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu 30 volt 60 watt, maka kuat arus yang mengalir pada kumparan primer adalah titik-titik. Untuk nomor 2, diketahui sebuah trafo step down. Kita tahu step down berarti dia menurun tegangannya, memiliki efisiensi, kita tulis dulu diketahui efisiensinya 80%, tulis 80%. Mengubah tegangan 300 volt menjadi 30 volt. Kita tahu VP-nya adalah 300 volt dan VS-nya adalah 30 volt. Nah, kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu 30 volt dan 60 watt. Kita tahu 60 watt itu apa? Iya. 60 watt itu adalah daya. PS sama dengan 60
watt. Nah, yang ditanya berapakah kuat arus yang mengalir pada kumparan primer? Ditanya berapakah IP sama dengan, nah, ada yang diketahui 80%, VP-nya 300, VS-nya 30, dan PS-nya 60. Yang pertama kali kita cari itu adalah daya pada primernya. Nah, berarti di sini ada dua langkah. Ini langkah yang pertama. Efisiensi itu adalah PS per PP atau daya pada sekunder dibagi daya pada primer dikalikan 100%. Nah, karena di sini sudah ada sekundernya, cari yang primernya, maka kita tinggal balik ke sana. Maka kita masukkan 80% sama dengan PS-nya itu adalah 60 dibagi PP kali 100%. Nah, persen dengan besar bisa dicoret ini. Nah, karena dua-duanya. Nah, maka kita tinggal balik ke sini. PP sama dengan kita pindah ruaskan 60/80 kali 100. Nah, 60/80 adalah 3/4 kali 100 adalah 75 watt. Nah, ini cara yang pertama. Langkah pertama kita mencari daya pada kumparan primer. Efisiensi adalah PS per PP kali 100, masukkan 80 sama dengan 60 per PP kali 100%. Ini persennya kalian hilangkan. Maka mencari PP, kalian pindah ruas dengan 80, 60/80 kali 100 menjadi 75 watt. Langkah yang kedua, kita baru mencari daya adalah V kali I. Maka ditanya daya pada primer, kita diketahui primer, maka VP kali IP. Nah, yang ditanya adalah IP-nya, maka kuat arus pada kumparan primer menjadi daya pada kumparan primer per tegangan pada primer. PP-nya adalah 75 watt dibagi tegangannya adalah 300 volt. Maka 75/300 adalah 1/4 atau 0,25 ampere. Jadi kuat arus pada tegangan pada kumparan primer adalah 0,25 ampere.